يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah, Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang sama kita muliakan ini, menjalankan ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Langkah kaki yang lainnya kita berharap semoga kita diampuni oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih berikan ke kita kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Le sehat bu? Lentong aja lontong boleh. Tabayang lontong lewat tadi dah. Alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berikan kita keistiqomahan hati dan kita mampu untuk meluangkan waktu. Subuh ini waktu yang berat dan waktu yang terberat. Makanya salat yang terberat kata Rasul bagi para munafik itu adalah salat subuh. Iyo bare sangat luar biasa, apalagi kalau badan latih siang hari ke petang tuh. Nah, dan itu harus dipisahkan tuh. Mampu kita itu kan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Nurul Islam,
yang hadir. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di rumah ibadah ini. Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para guru kita, imam-imam kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, anak-anak kita, alhamdulillah ada satu laki-laki, perempuannya masih dalam perjalanan. Baik, waktu kita menjelang kiper maju, menjelang lontong maju ke muko. Ini kok ndak maju lontongnya ndak berhenti gitu dah. Asa badariang pilihan ibu beko lah, kita cut langsung. Kita sekarang sudah berada di bulan November, entar lagi Desember, tutup tahun. Ya Bu, kalau umur panjang jo, insya Allah. Tapi ingat, kita umat Islam harus punya sikap dan prinsip. Jangan terbawa arus merayakan tahun baru, tidak perlu. Apalagi kalau ikut merayakan nanti 25 Desember, tidak perlu. Tidak ada urusan awak tu. Itu syirik tu. Kenapa? Hari raya hanya 2 dalam Islam. Tidak boleh ditambah doh. Ya Bu. Ancak tu akidah tu, keyakinan. Jadi yang lain-lain tidak boleh dirayakan. Termasuk nuzul Quran tidak boleh dirayakan. Isra Mi'raj, Maulid Nabi tidak boleh. Boleh kalau ulang tahun. Tidak boleh. Innallaha, itu dalilnya. Qad, ada taukid. Qad, ada qad. Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, sungguh abdalakum, telah membadal. Jadi sesungguhnya Allah telah membadal. Membadal itu mengganti hari raya yang lain itu. Dulu banyak hari raya, Idul Fitrah wa Idul Adha. Jadi hari rayanya 2. Satu Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Itu boleh dirayakan itu. Kemenangan. Yang lain enggak. Kayak nanti memang itu kan bahasa, bahasa, tetapi nanti akan menyeret kita kepada yang tidak baik dalam konteks pemahaman. Hari rayanya 2. Itu bahasa rojo itu, ganti saja dengan yang lain. Milad kayak terserah lah gitu kan, atau peringatan nuzul Quran, takbir akbar Isra Mi'raj. Boleh. Enggak apa-apa. Merayakan itu enggak. Ini konsep. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menghadapi akhir tahun, baik itu nanti tahun yang akan datang 2025 ataupun nanti sikap kita dengan umat beragama lain. Nah, itu yang perlu sangat itu, dan itu wajib hukumnya. 1, jangan mengikuti perilaku umat-umat Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tidak boleh. Kita dilarang. Siapa yang melarang? Allah dan Rasul. Kalau ati Allah, ati Rasul, maka tidak boleh dibantah. Karena mereka itu tidak akan senang, tidak akan tinggal diam, tidak akan nyamannya doh. Dan itu dalam Al-Quran. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada millah di situ. Lai terang Bu. Lai. Millah di situ artinya bukan hanya agama. Mereka tidak akan tinggal diam, tidak akan senang hatta sebelum kamu itu mengikuti agama mereka. Di situ bukan agama, pemikiran, ide, gagasan, pakaian, pergaulan, tata kerama, lain-lainnya, banyak itu nilai-nilai yang ada dalamnya. Tidak boleh diikuti. Karena memang Rasul menyatakan la tattabi'anna sanana man qablakum. Nanti di akhir zaman kata Rasul, kamu itu akan mengikuti umat-umat sebelummu. Jadi umat-umat sebelum kita itu nanti akan kita ikuti kata Rasul. Seperti apa? Shibran bi shibrin,
sejengkal demi sejengkal, zira'an wa zira'in, sehasta demi sehasta, hatta sehingga mereka itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la salaktumu, kamu juga akan ikut, kata Rasul. Awak kan ikut situ. Qulna, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Di dalam kita menghadapi, mengharungi kehidupan ini harus punya aturan-aturan tertentu. Itulah aturan Allah dan Rasul. Makanya hati-hati kita, jangan sampai masyarakat Indonesia itu kan agak latah. Apa itu latah itu? Hah? Ikut-ikutan. Kalau di Minang namanya bondong ayah, bondong dada. Awak tak sorong, orang tagak. Kalau orang tak sorong, dah aku awak tak sorong. Nanti ayuh awak. Tidak boleh. Itu tidak punya prinsip kita namanya itu. Al-Quran sudah mengatur, Islam sudah membimbing. Maka tidak boleh kita ikut konsep model agama-agama yang lain tersebut. Satu, tidak boleh mengikuti perilaku umat-umat sebelum kita selain Islam. Karena manusia itu pada konsepnya dilahirkan oleh orang tuanya, diciptakan Allah dalam keadaan fitrah. Kata Rasul seperti itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap manusia dilahirkan orang tuanya, diciptakan Allah, manusia, bukan umat Islam, manusia, sia saja orangnya, itu dalam keadaan fitrah, suci. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kembali konsep kajian kita dulu kan pertama mau kemari kan masalah berkenaan dengan pagar keluarga, itu konsep keluarga. Itu penting. Lah baca lihat YouTube-nya bu. Saya lihat lah sesekali. Lawak kirim tu mah itu kan. Kau dah gitu. Ya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, satu, tidak boleh mengikuti agama yang lain. Dari segi apa saja. Mungkin awak tidak beragama itu tetapi modelnya kita ikuti. Itu tidak boleh. Cara pakaiannya, cara pergaulannya, dan kita sudah diseret-seret ke sana. Kalau dulu di Minang tuh, kalau beralik itu menjalang tuh kan pakai sirih ya, baturui ke rumah masing-masing gitu kan. Kalau kini pakai gulu-gulu. Di kampung apa gulu-gulu sama apa gulu-gulu aja. Kampung permen kasih orang kini gitu kan. Coba pakai gulu-gulu. Aduh. Ahmad itu caranya makan dulu dua-dua. Harus dua-dua. Kalau kini tagak, tidak ada sampai duduk, tagak saja. Makan berjalan bagi. Makanya banyak yang tidak beres ini kok. Makanya di rumah kita tanamkan gerab. Duduk. Kalau tidak dosa makan. Minum. Memang seperti itu ajaran. Awak kembali lagi. Kembali. Banyak model cara sekarang itu. Pergaulan-pergaulan, hati-hati. Jadi satu. Yang kedua, jangan mencampur adukkan. Tidak boleh mencampur adukan. Tadi tidak boleh kita mengikuti. Kini mencampur adukkan, samar-samar. Sakare ulah, sakare balui. Nyo sama-sama panjang jo, sama-sama menjala jo. Tapi mana nulah, mana balui, entahlah. Ragu hoa. Mere rancak, ndak tangguang do, bagus. Mereknya madu, isinya racun. Madu bermerek racun, kalau itu jaleh. Tapi kalau yang bahayanya racun bermerek madu, itu yang bahaya. Racun tahu bu? Lain. Madu tahu bu? Lain. Kalau ada racun, ada madu, ibu mau diracun, mau dimadu? Mau diracun? Lalu cialah dah. Oh, hebat pilihan ibu ya. Dikira kok terjebak ibu situ lah. Tidak ada yang bagus.
Kalau madu minuman baguslah gitu kan. Hati-hati kita itu. Banyak sekarang itu rancak-rancak di luarnya hebat-hebat, isi basera. Ada yang beres doh. Makanya pendidikan anak-anak awak perlu, anak awak kita konsep dari rumah baru dia keluar. Bagaimana mereka itu siap menghadapi tantangan. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, yaitu surah yang kedua ayat 42, wala talbisul haq. Lam di sana kaidahnya larangan. Lam itu ada dua, lam nahiyah, lam nafiyah. Nahiyah, nafiyah. Nahiyah itu melarang, nafiyah itu meniadakan. Wala talbisul haq, larangan itu. Jangan, tidak boleh. Jangan kamu dekat-dekati itu. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Hati-hati kita itu. Sudah peringatkan oleh Allah. Jadi kalau Allah dan Rasul yang memperingatkan kita, berarti kita berada di jalan yang benar. Tidak boleh dicampur aduan. Akhirnya mencampur aduan kau yang banyak bu, sangat banyak banah. Kadang kita ditipu begini. Makanya kita sangat prihatin dengan orang-orang Islam, tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Makanya kata Syekh Muhammad Abdu, Islam itu hancur oleh umatnya sendiri. Ada riwayat dulu kan, saat beliau itu dialog dalam forum sangat besar sekali antara Islam dengan orang-orang non-Islam. Di dalam tuh hebat, luar biasa. Setelah keluar dari auditorium itu, sampai di luar, nampaklah seorang pengemis. Ditanya oleh pendeta, Tuan Syekh, itu Islam atau Kristen? Tabi paluh karingek beliau dua. Maka beliau menyampaikan Islam itu jatuh oleh umatnya sendiri. Karena umat Islam tidak boleh ngemis-ngemis. Saya jalan-jalan banyak itu. Jadi hati-hati, tidak boleh mencampur adukkan, mencampur aduan konsep-konsep, pemikiran-pemikiran. Perlu kita luruskan kembali. Ada salam lintas agama, tidak ada itu salah. Ada doa bersama, itu batil, itu tidak benar itu. Ada selawatan di gereja, tidak benar itu. Al-Quran dibacakan, Injil dibacakan juga, wah, sasih itu. Kenapa? Ini kalamullah, firman Allah. Ini kalam siapa? Masa disamakan? Tidak boleh disamakan. Berselindung di balik toleransi. Padahal tidak mengamalkan toleransi itu. Tinjau toleransi itu apa? Balik ke situ. Membiarkan, tidak mengganggu. Jadi kalau dia ibadah silakan. Awak ibadah jangan digaduh. Jangan diganggu. Mencampur aduk itu tidak boleh. Dulu kan ada tuh, ya Muhammad. Dah. Cik orang Yahudi. Daripada ribut sewa. Terus damai. Caranya hari Jumat kami datang ke masjid ramai-ramai sama-sama. Terus hari Minggu datanglah ke tempat kami deh. Tamanuang Nabi. Maka ditegur sama Allah, kul ya ayyuhal kafirun. Jelas, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Itu larangan di situ tuh. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah. Lakum dinukum
Waliyadin, jaleh di satu, hitam putih. Kan tak ada abu-abu tu doh. Iyo ndak indak. Kondak iyo warna, kondak indak warna. Dalam iyo indak tu anak mau itu munafik. Yang munafik itu kan kayak gitu. Anggu angga geliang ngamua. Nyo muanggu tapi indak, nyo manggeliang iyo. Maka rumi itu. Unjuk nananda babarikan, tunjuk lurui kalengkiang bekai pape di luar, ancuang di dalam. Manuok kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Hati-hati itu. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Nyuci kain sarung jawab tapi musuh. Hati-hati itu, apalagi dalam agama. Berlabelkan, berkedokkan Islam, tetapi dia menikam. Nah, itu yang menghancurkan itu. Jadi sangat waspada kita dan hati-hati bagaimana kita untuk menghadapi punya sikap kondisi untuk yang akan datangnya. Lah terang piriang bu, loleh. Jadi kedua. Satu tidak boleh tadi mengikuti, yang kedua jangan mencampur aduk kan. Nyompeknya doanya ada. Tapi kalau ompek kok kalau tidak lau ni piriang tu. Alah mah. Maju dah ibu. Tapi pakai piriang jangan bekol itu sono. Ya. Kemudian yang kedua, sudah tadi tidak boleh mencampur adukkan. Kalau tidak tahu bertanya, ini menurut Islam tahu gimana? Nah, gitu. Makanya kalau ada nikah anak-anak awak berbeda agama, tidak boleh ya. Harus Islam dia dulu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Itu larangan Allah. Jangan. Yang ketiga yaitunya jangan mencontoh. Biar ibadah, pakaian, pergaulan, tata krama, ide dan gagasan umat-umat yang lain. Sian yang kasih contoh, menjadi contoh bagi kita adalah Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Ada uswah di sana. Ada qad, sungguh. Taukid lagi itu. Telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan bagimu. Kurangnya bagi Rasul. Dado. Kadang awak ragu, ndak percaya. Maka ndak boleh mencontoh umat yang lain. Ndak boleh meniru-niru. Model-model, pakaian-pakaian, termasuk itu memakai pakaian-pakaian apa tuh yang model-model itu? Santa apa tuh? Ya, ndak boleh. Itu simbol. Simbol-simbol ndak boleh dipakai. Hati-hati itu. Kalau awak nak gaya-gaya kau mungkin ndak lah itu kan. Ini mudah-mudah wah. Dek latah tadi itu. Ingin apalah macam-macam. Kadang dalam rumah tangga itu bentuk gaduh-gaduh sebagai amma Islam, ayah Kristen, anak Hindu, anak Silai Katolik, anak Silai Buddha, anak Silai Konghucu, anak Silai Bahai, macam-macam saya. Gaduh-gaduh, masuk sedoe. Hati-hati itu. Tidak boleh dalam masalah yang berkenan yang sangat sakral dan penting sekali. Man tashabbaha biqaumin, kata Rasul, siapa yang bertasyabuh, yang mencontoh suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Hati-hati itu bu. Siapa mencontoh suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Tidak boleh. Dalam Islam itu sudah. Ya bu, majukan lagi bu kalau sudah bu. Ya, daripada lama-lama Pak nunggu gua. Jadi menjelang maju, kita apa? Ada nggak bertanya bu? Boleh. Jadi tidak boleh mencontoh, baik dari pakaian, dari pergaulan, dari perhiasan yang dipakai, dari model-model, macam-macam lah. Tidak boleh. Dalam Islam itu sudah selengkap sempurna.
Makanya baca salam itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah lengkap situ tuh, lah sempurna. Ada nilai tauhid di dalam salam. Aku mau tambah yuk salam-salam yang lain. Mohon maaf, kawan-kawan dari pejabat-pejabat, hati-hati itu. Mulut kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Saya lihat dalam Al-Quran, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf pun yang kamu ucapkan melainkan ada direkam langsung oleh raqibun atid. Tidak ada yang lepas itu. Rantiang yang jatuh pun Allah tahu kok. Makanya salam lintas agama itu tidak dibenarkan sama ulama dalam majelis ulama. Tidak ada. Kau tambah dengan salam yang lain. Kan picayolai bana indah tuh. Rasul tidak sempurna. Assalamualaikum. Apa artinya itu, Bu? Keselamatan atas kamu, siang, malam, pagi, sore, walaupun sedang lalu. Selamat. Bahas selamatnya warahmatullah. Dengan rahmat Allah. Keselamatan itu pasti berkat rahmat Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak. Bahkan Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak. Masa bambu runcing kan tidak termasuk di akal itu doh. Melawan tank Maryam. Kecuali kalau Maryam Belina masih mendingan lah. Iko Maryam Tomong, tidak mungkin itu. Mustahil, la yumkin. Tapi berkat rahmat Allah jadi. Allah tuh kun fayakun. Kalau Allah kehendak, tidak ada yang tidak bisa. Masa ada, tidak doa ya, ada doa mandi jadi orangnya nyo. Iya Allah kehendak, jadi. Siapa tu, Bu? Nabi Adam alaihissalam. Tidak doa ya ada mandi senyo jadi orang jo. Siapa tu? Nabi Isa. Nah, kadang-kadang kan di akhir zaman kok pedusi gini kepantang kalah. Lalu Siti Maryam tidak ada laki, ada nak yo. Masih kok tidak ada tempat lain. Tidak boleh. Jadi tidak boleh campur aduk kan antara yang hak dengan yang batil. Hati-hati Bapak Ibu, kita, anak-anak kita. Yang terakhir, lontong lawangi lu. Berpegang teguh dengan prinsip di dalam Islam. Kuat, paci arek, pegang teguh, kuat-kuat. Saja nang kata jadi mati, ndak ada. Banyak kok. Bahkan para nabi pun ada yang mati di tiang gantungan. Para orang-orang soleh, Syekh Kutub itu di tiang gantungan mati. Orang-orang hebat, lihat itu, istiqomah dengan keyakinan. Landasannya surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Muhammad itu, Rasul itu, orang-orang yang mengikuti Nabi itu, satu, asyidda 'alal kufar, bersikap keras, tegas terhadap kekufuran. Alhamdulillah, corona kemarin itu keluarga kita alhamdulillah terbebas dari suntik corona. Sadualahnya. Walaupun dia masuk sekolah, ndak. Kalau ndak aja ndak. Itu baca doa tu Pak, ndak anak pun dah bisa disuntik dia semua. Alhamdulillah, walaupun dia di sekolah-sekolah tinggi. Dari kadang sampai kita. Ini punya prinsip kita. Walaupun awak diambil di polisi. Sebentar Pak, suntik lu Pak, dibebas dah. Sebentar deh, buat hantar bini mulu deh. Hantar bini awak dah balik lah dah. Nah, balik lah. Urusan awak dah mah. Awak kan dah betul dah. Sebentar deh, hantar bini lu deh. Jadi punya prinsip ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia, kasih sayang. Hati-hati itu. Tarahum ruk'an sujada. Kalau memang awak umat Nabi Muhammad, tarahum ruk'an sujada. Hati-hati itu. Kamu lihat mereka tuh ruku dan sujud. Ruku sujud itu mana tuh? Salat. Ngaku Islam salat enggak? Apa tuh?
Jadi kalau ada orang-orang beragama Islam tidak pernah sholat seumur hidupnya, meninggalnya tidak usah dengan bayangan. Atau bahlah penampik kan gitu tuh. Tengoklah tuh. Nah, kemarin ada nanya itu kan. Bahkan termasuk ada yang meninggal dibawa kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong sholatkan ini jenazah. Ditanya oleh Rasul, apakah dia punya utang? Utang saja tuh. Untuk dibayar sesudah dia wafat? Ada ya Rasul. Baik, kalau ada saya sholatkan, kalau tidak sholatkan sajalah. Nah, begitu. Jadi penting bagi kita. Jadi kalau awak ngaku umat Islam, tolong umat Islam yang belum sholat, sholat. Gunanya untuk awak, tidak ada untuk yang lain, menyelamatkan awak dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baik, ada yang bertanya? Kalau tidak, maka lontong oleh. Ada Bu? Ya, lontong di kami belum maju dulu dong. Disudui suruh. Tidak ada Bu, majuan sebu. Baik, kalau tidak ada, demikian saja. Adik ada 4, kita punya sikap dan prinsip umat Islam menghadapi akhir tahun ini. Jangan terjebak, jangan terbawa arus. Untuk nanti jam 00 tu Bapak Ibu, kau tidak ada pengajian sekolah gitu kan, menjelang jam 00 tu tahun baru besok. Kok nyampang ada jam 00 tu, ndak usah keluar, ndak lalu bakaruh saja lah. Mangai keluar tu mubazir tu, saya tidak mubazir umur nanti akan dihisap. Kalau ndak amal saja diperbanyak. Mau zikir, mau apa gitu kan. Nah, awak lah bomo gaya-gaya kau, angkat dipikir kau. Ibu-ibu kini kau. Bu, lihat doa jalan Bu. Kau matahari tabi atau lah condong atau kata wandam lah. Lah kata wandam lah kau. Jadi pikirnya dunia lah sudah ada awak kau. Kecek Buya Hamka, dunia ko samo jo berburu di hutan lepas. Mengajar dunia ko. Nampak kijang doa, kijang lah tu Bu, rusuh. Gaya apa buru dulu, buru menembak rusuh doa. Nampaknya doa bakaja jo, nyolari jo, dikaja jo, nyolari jo, dikaja jo, nyolari jo. Lah sampai jam 7 malam hari tu tiba dalam hutan tu lah kalem le. Kijang lapeh karimbo namanya tu. Balik ke pulang, awak lah jauh dia malam lo, ndak akan beresnya. Sabunyo mengajar bayang-bayang. Nah, kajalah bayang-bayang seorang. Jadi perbanyak amal soleh, kebaikan. Ibu-ibu, bapak, kalau ada wirid, datang ke masjid, solat jamaah, banyakan waktu awak ibadah. Kalau tidak ada wirid, tidak ada semacam duduk saya di masjid tu menjelang isya, saya bisa pulang lagi. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomatan kepada kita dalam menghadapi hidup ini. Ilal liqa fastabiqul khairat. Alhu minkum. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.